Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kami di pagi hari menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun berada. Bersama kami Harmoni Injil akan menemani pagi hari Bapak Ibu Saudara saat datang boleh bersyukur kepada Tuhan lewat santapan rohani atau saat teduh bersama dengan Harmoni Injil. Sebelum kita mendengarkan atau melanjutkan renungan kita saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Sampai saat pagi hari ini Tuhan, Engkau benar-benar melawat hidup kami. Kami menikmati pertolongan Tuhan, dimulai dari malam hari sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami bangga punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang sanggup menyatakan segala kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan menikmati renungan yang disampaikan oleh Harmoni Injil. Biarlah kami belajar bersama-sama. Berikan kepada umat-umat Tuhan yang boleh mendengar hikmat, berikan kehausan, kerinduan untuk boleh senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menjadi pedoman, menjadi bekal bagi kami ya Tuhan, dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah bagi kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di saat pagi hari yang indah ini kita boleh menyapa Tuhan. Kita boleh menunjukkan bahwa kita mengingat Tuhan dengan mencari dan menikmati renungan pagi hari dan berdoa bersama-sama dengan kamu. Di saat pagi hari yang indah ini, ketika kita memulai aktivitas kita dalam dunia ini, sangat banyak warna-warni atau momen-momen yang boleh dirayakan oleh umat manusia. Dan tidak heran, mungkin bagi Bapak Ibu pernah juga menikmati momen ini, merayakan momen ini, atau mungkin anak dari Bapak Ibu, atau mungkin saudara adalah seorang pemuda atau pemudi yang sedang menikmati hari Valentine. Kita tidak membahas sejarah atau apa itu Valentine, tapi saat ini kita akan mendengarkan renungan hari Valentine-ku untuk Yesus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kami bacakan kembali. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya kita juga berhak untuk boleh menikmati janji-janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Itu yang tertulis di Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada hal-hal yang harus benar-benar kita perhatikan dari kehidupan seorang Abraham, bapa orang-orang percaya. Apa saja yang dia lakukan sehingga begitu dikasih oleh Allah dan beroleh berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah, saudara terkasih. Dan ternyata Abraham adalah orang yang taat. Nah, seperti kita sering dengar atau mungkin kita baca di Alkitab dalam Ibrani 11 ayat 8 berkata, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa tercatat juga di Alkitab
bahwa dimanapun berada Abraham senantiasa boleh membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah di sini berbicara tentang ibadah, dan di atas mezbah selalu ada korban, Bapak Saudara kasih. Di hari Valentine yang diperingati, yang dirayakan oleh manusia di zaman ini, apakah kita membangun mezbah kita kepada Tuhan, atau justru merayakan hari Valentine seperti dilakukan oleh banyak orang muda atau bapak ibu yang berkeluarga sekalipun, dengan pergi berlibur, memberikan kado-kado hadiah tanpa ucapan atau mungkin tanpa doa? Tapi banyak juga dari antara kita yang memaknainya dengan berbeda, Bapak Ibu Saudara terkasih. Justru yang dikatakan hari kasih sayang, banyak orang-orang percaya yang berbagi kepada sekitarnya yang kekurangan, atau mungkin keluarganya sendiri terdekat, lingkungannya, membagikan apa yang dia punya, baik secara materi, tenaga, waktu. Kembali lagi kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara terkasih. Beberapa mezbah yang dibangun Abraham adalah dekat Sikem. Boleh kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 4-7. Kata Sikem berarti bahu, yang artinya ia mempercayakan segenap hidupnya di atas bahu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bergantung penuh kepada tuntunannya. Tidak lagi mengandalkan kepintaran, kekuatan sendiri, pemikiran sendiri seperti yang kita sering lakukan, Bapak Ibu Saudara. Penulis Amsal mengingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Boleh kita baca dalam Amsal 3 ayat 5, Bapak Ibu Saudara. Bila kita mengangkat tangan dan kita boleh berserah kepada Tuhan, Dia akan turun tangan menolong kita. Abraham juga mendirikan mezbah dekat Betel. Ia memasang kemahnya dekat Betel, di sebelah barat, dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 8, Bapak Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, Betel di sini berbicara tentang berkat, kediaman Tuhan, tempat ia bertata. Ia menunjukkan Abraham sangat menghormati Tuhan. Berkat senantiasa tersedia bagi umat yang menghormati dan menempatkan Tuhan sebagai yang utama, prioritas, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hidupnya. Ini terjadi kepada Obed-Edom juga, Bapak Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ketika ia boleh menerima tabut perjanjian, tabut Allah di rumahnya. Tuhan memulihkan dan memberkati keluarganya secara luar biasa dalam waktu 3 bulan saja, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, dalam waktu 3 bulan saja. Boleh kita baca dalam 2 Samuel 6 ayat 11-12. Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan Yesus, bagaimana kita menghormati Tuhan? Bukan menghormati hari-hari yang diperingati oleh manusia. Kita membuatnya seperti berhala bagi kita. Kita melupakan ucapan-ucapan syukur, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Bahkan dimulai dari pagi hari kita sudah merancangkan hal-hal yang menyenangkan hati kita, pikiran kita, daging kita, jasmani kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berencana pergi ke pantai. Kita bangun pagi-pagi, masak untuk anak, masak untuk suami, atau mungkin masak untuk bekal, jalan-jalan, atau mungkin buru-buru menyediakan kado yang akan diberikan kepada pasangan, kepada anak, kepada orang-orang tertentu yang spesial menurut kita. Tapi kita sama sekali tidak datang kepada Allah, pribadi yang spesial. Kata kita seringkali kita terlalu pintar berkata-kata tentang Tuhan, tapi kita benar-benar tidak mengenal Dia dengan apa yang sudah kita tunjukkan dalam hari ini, keseharian kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika ada momen-momen yang menurut manusia hebat, bukan datang kepada Tuhan, tetapi apa? Melupakan Tuhan dan fokus kepada momen-momen hari-hari tertentu itu. Bahkan mengucap syukur pun kepada Allah, lupa, tidak ingat, mengabaikannya. Benar-benar Bapak Ibu Saudara, kita harus bertobat dari itu.
jika dunia mengatakan Valentine adalah hari kasih sayang. Mari kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Berbagi kasihlah, lakukan hal-hal yang positif, yang memberkati orang lain, yang membuat engkau juga terberkati, yang membuat orang banyak merasa diberkati lewat kehadiranmu, lewat hidupmu di hari itu juga. Benar-benar menjadi teladan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, harmoni Injil percaya, ketika kita mendengarkan renungan ini, kita akan benar-benar memaknai momen-momen hari-hari yang menurut umat manusia yang telah ditentukan adalah penting dan melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi kami percaya kita semua yang mendengarkannya akan memaknainya dengan berbeda, akan mempraktikannya dengan berbeda, tanpa meninggalkan Tuhan, tapi menjadi saluran berkat dimanapun engkau berada. Demikian kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Kami telah menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapa dan Ibu kami juga menikmatinya. Dan kami mau berdoa Tuhan agar firman ini menyerap, tertancap, bertumbuh dalam hati, pikiran, jiwa kami, hidup kami Tuhan, benar-benar berakar, berbuah dan menghasilkan buah yang lebat, berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan dalam hidup kami. Kami benar-benar dapat mengaplikasikannya, bukan hanya kami menjadi pendengar, tapi kami benar-benar mempraktikannya dalam kehidupan kami, hingga kami benar-benar menjadi berkat. Dan momen-momen hari-hari tertentu yang dirayakan oleh umat manusia, kami akan benar-benar menjadi saluran berkat di sana. Dan orang-orang akan terberkati dengan apa yang kami praktikkan. Mungkin berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, tapi kami percaya Engkau menyenanginya dan menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat, yang menikmati apa yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika kami mau beraktivitas, biarlah Tuhan yang boleh melawat, memberkati hidup kami setiap langkah kaki. Bapak, Ibu, Saudara kami, Tuhan benar-benar menjaga. Dengan segala kemurahan Tuhan, Kau jauhkan sakit, penyakit, malapetaka daripada kami semua umat-umat Tuhan. Berkat sukacita surgawi Engkau Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini, hingga kami kembali lagi ke malam hari, pagi hari. Tuhan benar-benar memberkati kami. Ada anak-anak Tuhan yang kekurangan pergumulan mereka, doa-doa yang belum terjawab. Tuhan menjadi pertolongan, tempat perisai, tempat kami mengadu, tempat kami boleh mengutarakan isi hati kami. Sebab Engkau menjadi guru, menjadi sahabat bagi kami, menjadi Bapa, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan rancangkan bagi orang-orang yang senantiasa setia berseru kepadamu. Maka terpuji nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.